Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita masih bisa melakukan ibadah minggu, walaupun itu kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini yaitu minggu kelima sesudah Pentakosta. Sebelum kita melakukan ibadah minggu kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 16 ayat 1 dan 2, suci suci suci. Suci suci suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci suci suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci suci suci, kaum kudus suci, di depan tahtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kepada Allah firman, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu,
Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman buat kita Bapak Ibu Jemaat tertulis pada Yeremia pasal 7 ayat 4, 5a dan 7a. Demikian firman Tuhan. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kembali kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 99 ayat 1 dan 2. Marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya Yesus memberi ampunan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan berkat. Meskipun dosamu banyak, marilah dekat Tuhan. Darahnya menyucikanmu, dosamu dihapuskan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Bapak Ibu Jemaat, kita beresponsuriah yang tertulis pada Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 10, 16 dan 17. Kita bergantian dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu,
dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku lihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Amin. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sama seperti saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Marilah kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, epistel buat kita pada minggu ini yang tertulis pada Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk kepada warta jemaat. Pelayan minggu depan tanggal 12 Juli 2020 sebagai liturgis Bapak Lespeker B. Sitorus, sebagai pengkhotbah Inang Pendeta M. Boru S. Buan STH, sebagai pendua syafaat Inang Lespeker D. Boru Damanik, sebagai singers Ibu Nyonya Pranginangin Boru Sembiring dan Nyonya Tobing Boru Setinja, sebagai pemusik yaitu Chandra Tobing, dan sebagai kameramen editing Bapak J. Gultum. Dan yang melayani pada hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020, kita dilayani dalam penyampaian firman Tuhan oleh Inang Guru Injil Elvi Boru Siregar MTH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pimpinan jemaat, lespeker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Hari ini Minggu 5 Juli 2020, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing untuk memenuhi seruan dalam upaya turut serta memutus rantai penularan virus corona COVID-19. Berikutnya persembahan hari ini tetap sebanyak 3 kali. Yang kedua, untuk sementara waktu semua kegiatan seksi, sermon, ibadah komsel dihentikan. Yang ketiga, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja, yakni hari Minggu sampai pada hari Kamis. Dibuat dalam amplop sertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Yang keempat, jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 5 sampai 11 Juli 2020. Yang pertama, Cindy Dwi Gracia Hutapea, Risa Grace Olivia, Ibu RM Boru Manurung, Nyonya Harepa Boru Gurning, Veronica Harepa, Bapak Eis Tepu, dan Nyonya Marpaung Boru Lubis. Pimpinan dan semua jemaat GMI Prata Kuala Bekala menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses di dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai kita kepada hal keuangan. Tambahan persembahan ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 yang masuk dari 4 KK, yaitu berjumlah seluruhnya 217.000. Maka total persembahan ibadah Minggu tanggal 21 Juli 2020 dari 17 KK, persembahan pertama, kedua, dan ketiga berjumlah 807.000. Berikutnya persembahan ibadah Minggu 28 Juni 2020 dari 15 KK. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga berjumlah 782.000 rupiah. Mari Bapak Ibu Jemaat kita menyerahkan persembahan Minggu kita. Persembahan persepuluhan. Diterima persembahan persepuluhan dari keluarga Lespeker Simangunsong Boru Saragi, dari keluarga Panjaitan Boru Sumorang, dari Pratiwi Pasaribu, dari keluarga P. Hutagaul, keluarga Nyonya Hutagaul Boru Panjaitan, keluarga Nyonya Sinurat Boru Hasibuan, keluarga Nyonya Tumanggor Boru Hutapea, seluruhnya berjumlah 1.370.000 rupiah. Diterima ucapan syukur dari keluarga Nyonya Hutagaul Boru Panjaitan untuk gereja sejumlah 50.000 rupiah.
Bapak Ibu jemaat, bila ada kesalahan-kesalahan di dalam penulisan angka-angka dalam hal laporan keuangan, boleh sampaikan kepada penata layanan, majelis ataupun kepada inang pendeta kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan. Baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberkati hasil yang berlipat ganda. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang melandasi pengumpulan persembahan kita pada minggu ini tertulis pada Maleakhi pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita mengucapkan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus, Engkau juru selamat, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, pada saat ini juga Bapa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami datang bersujud di hadapan Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Kami saat ini warga jemaat-Mu GMI Prata Kuala Bekala, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing Bapa, kami datang ke hadapan-Mu
mengucapkan terima kasih kami Bapa, karena kami rasakan bagaimana pertolongan-Mu kepada kami, penyertaan-Mu dan iringan-Mu kepada kami Bapa dalam hari-hari yang kami lalui sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu dan arahan-Mu kepada kami seluruh jemaat Prataka Kuala Bekala. Bapa di surga, pada hari ini juga Bapa, kami tetap mengucapkan syukur kami kepadamu. Kami semua para jemaat Prataka Kuala Bekala dimanapun kami berada pada saat ini, biarlah tangan Tuhan tetap yang menuntun perjalanan hidup kami. Biarlah roh Bapa yang menerangi akal dan pikiran kami, sehingga kami bisa berbuat sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Ajari kami Bapa setiap langkah kami dalam kehidupan kami, agar kami tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kami inginkan, agar kami tidak semakin jauh terperosok dalam dosa yang menyakiti Tuhan. Bapa di surga, ampuni jugalah kami Bapa di dalam perjalanan hari-hari yang kami lalui. Banyak kami yang berbuat yang menyakiti hati Tuhan, dan mungkin juga sesama kami manusia. Ampunilah kami Bapa, dan tolong kami agar di hari mendatang bisa kami semakin berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bisa kami menyenangkan hati Tuhan, berbuat yang terbaik untuk menolong sesama kami manusia. Ajari kami Tuhan, agar kami mempunyai arti dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, itu mahal kami ditebus, yang ditebus oleh Tuhan oleh darah-Mu yang kudus itu. Sehingga di perjalanan hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami, bisa kami bermanfaat di dalam kehidupan kami. Bisa kami memberikan penghiburan kepada sesama kami manusia. Bisa kami memberikan yang terbaik dalam kami bermasyarakat, terlebih juga kami dalam bernegara ya Tuhan. Terlebih Bapa pada saat ini, di mana negara kami yang dilanda oleh wabah COVID ya Tuhan. Kami percaya ini sepengetahuan Tuhan, dan Tuhan izinkan ini melanda negara kami. Dan izinkanlah kami Tuhan, dan ajari kami mengambil hikmah apa yang kami perbuat dalam keberadaan wabah saat ini Bapa, agar kami bisa semakin mengerti dalam kehidupan kami. Dan kami juga tetap bermohon Tuhan, biarlah dalam wabah saat ini kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Ajari kami Tuhan apa yang kami perbuat agar kami terhindar dari sakit penyakit yang melanda saat ini. Jamah seluruhnya kami, itu juga seluruh warga negara Indonesia Tuhan, agar kami bisa patuh apa yang dihimbaukan oleh pemerintah kepada kami, agar kami bisa terhindar dari sakit penyakit yang melanda saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan, bila belas kasihan-Mu Tuhan yang menyelamatkan bangsa ini, sehingga COVID yang meredas yang meluas saat ini bisa semakin berkurang. Kalau boleh Tuhan, biarlah Tuhan hapuskan segala sakit penyakit wabah saat ini yang sedang merajalela ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada pemimpin bangsa kami ini, agar mereka tetap tabah di dalam menjalankan perintah, juga mengatur negara kami ini Bapa. Mereka sabar untuk melihat tingkah kami para semua bangsa Indonesia ini dalam menjalankan peraturan-peraturan yang mereka berbuat yang tidak kami indahkan, sehingga tetap orang yang jatuh ke dalam sakit penyakit masih bertambah terus ya Tuhan. Sadarkanlah mereka Tuhan, para bangsa ini dan juga para pemimpin kami, berikan kesabaran yang luar biasa. Bapa yang di surga, begitu juga Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam menjalani pekerjaan kami, dalam kehidupan kami dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Kami tetap memohon pertolongan. Berkatilah usaha kami dan pekerjaan kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan yang direstui Tuhan, biar itu menjadi berkat buat kami dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, begitu juga Bapa anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh ujian yang akan meningkatkan pendidikan mereka. Di dalam menempuh pendidikan mereka yang lebih tinggi Tuhan, biar juga Tuhan campur tangan di dalam pendidikan mereka. Dimanapun mereka yang mereka tuju saat ini, ke sekolah mana yang mereka inginkan Tuhan, biarlah Tuhan dalam sekehendak Tuhan. Bapa yang di surga, begitu juga anak-anak kami yang tidak berada bersama kami pada saat ini, mereka yang ada di perantauan. Biarlah juga Tuhan, tangan Tuhan yang tetap melindungi mereka, dan roh Tuhan yang tetap menyinari akal dan pikiran mereka, sehingga tetap
berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka tetap berada di dalam naungan Tuhan. Bapa yang di surga, itu juga kami Bapa dalam kehidupan kami, dalam bergereja yang belum bisa kami laksanakan bersama dengan kerinduan kami Bapa untuk bergereja di tempat ini Tuhan. Kami bermohon kiranya Tuhan tetap berikan yang terbaik pada kami Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga pada saat ini Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari, bila tangan Tuhan yang tetap menuntun kami Bapa dalam kehidupan kami bergereja, dan biarlah Tuhan yang menjaga kehidupan kami, saudara kami yang saat ini Bapa, yang tidak tahu kami keberadaannya di mana, tetapi semuanya itu berada dan tahu Tuhan di mana saat ini mereka berada ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah tangan Tuhan yang tetap menuntun mereka, menjamah mereka Bapa, sehingga mereka cepat sembuh dari sakit penyakit yang mereka hadapi. Terlebih Bapa, saudara kami yang sudah lama kami pergumulkan dan kami doakan ke hadapan Tuhan, Bapak Munte dan Bapak Parang Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang tetap berkati mereka. Kami bermohon ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi kepada mereka Tuhan, kesembuhan yang kami harapkan, yang kami dambakan dari Tuhan untuk mereka ya Bapa. Begitu juga keluarga mereka, Tuhan berkati, tak mereka tabah untuk berikan semangat dan menjaga saudara kami ini Bapa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka semakin semangat dan bisa berikan terbaik dan memuliakan Tuhan. Bapa yang di surga, juga kami berdoa pada pendeta kami tinggal di tempat ini Tuhan, untuk memberikan mereka semangat yang luar biasa untuk menghadapi kami para jemaatnya, agar memberikan bimbingan dan arahan kepada kami para jemaatnya, supaya iman kami semakin bertumbuh bersama Tuhan, agar kami semakin luar biasa iman kami pada-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, begitu juga Magultom yang mendampinginya, bila Tuhan berikan semangat yang luar biasa, begitu juga anak mereka Tuhan, bila tetap dalam lindungan Tuhan. Bapa yang di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, Ibu kami Guru Epi, Guru Siregar, MTH. Tuhan telah mengutusnya Ibu kami ini bersama kami pada saat ini di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai Ibu kami ini memberikan yang terbaik kepada kami, firman yang ditaburkannya yang dari Tuhan, agar kami semakin dekat kepada Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu menjadi penuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bila roh Tuhan yang menuntun Ibu kami ini menyampaikan firman-Nya, begitu juga kami para jemaat-Mu yang mendengarkannya, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan bila firman itu tertanam dalam di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pegangan kami untuk menjalankan apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang di surga, begitu juga dalam kehidupan kami sehari-hari, banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berikan melalui persembahan kami, perpuluhan dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Berkatilah tantangan kami yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan, dan ampunilah kami ya Tuhan, kalau apa yang kami berikan tidak seperti yang Tuhan harapkan ya Bapa. Ajarilah kami untuk memberikan yang terbaik itu hari-hari mendatang, agar kami semakin dekat kepada Tuhan, dan ajari kami melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami yang luar biasa itu Bapa, agar tahu kami mengucapkan syukur ke hadapan Bapa yang di surga. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara kami Cindi Dwi Prata Utapea. Kami berdoa untuk Risa Gresa Olivia. Kami berdoa untuk Ibu RM Boru Manurung. Kami berdoa untuk Nyonya Harepa Boru Burning. Kami berdoa untuk Veronica Harepa. Kami berdoa untuk Bapak Sitepu. Kami untuk berdoa untuk Nyonya Marpaung Boru Lubis. Bapak yang di surga, kami juga berterima kasih karena Tuhan telah menambahkan umur 1 tahun kepada mereka. Kami bermohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, kerjaan mereka, itu juga dalam perjalanan hidup yang mereka tuju. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa dalam perencanaan saudara kami yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu rencana pernikahan Luciana M. Borsihite dan Ruben Sembajuntak
yang akan diadakan pada tanggal 15 Agustus 2020 di Jakarta. Bapa di surga, kami juga percaya Tuhan yang menyatukan mereka dan menjodohkan mereka. Itu juga di dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menuntun mereka dengan langkah yang indah bersama Tuhan. Begitu juga orang tuanya ibunya atau saudara kami, Nyonya Site, Guru Purba yang akan berangkat juga ke Jakarta dalam mencapai pemberkatan ini. Biarlah juga Tuhan menyertai ibu kami ini Bapa sampai di Jakarta, kumpul dengan keluarga dan berjalan acara pernikahan ini dengan baik. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan turut campur dalam acara perkawinan yang kudus ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa yang surga, itu juga dalam perjalanan hidup kami juga, dan anak-anak kami akan mencari jodoh juga Bapa. Kami juga percaya Tuhanlah yang menentukan kehidupan mereka dan langkah mereka Bapa, sehingga mereka bisa menjumpai apa yang mereka inginkan. Bapa di surga, begitu saudara kami yang telah ditinggal oleh pasangannya yang saat ini menduda atau menjandai Tuhan. Kami percaya juga Tuhan yang menampingi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kesendiriannya Tuhanlah menjadi pendamping mereka Bapa, menguatkan mereka dalam kehidupan mereka, tetap berteguh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, juga kami berdoa dan berterima kasih pada Tuhan, kepada kami yang hadir pada saat ini. Kami yang hadir pada saat ini dalam wawancara sebagai pemimpin, pendua syafaat, pemusik, dan sebagai doa syafaat ya Tuhan, dan begitu pendeta kami dan semua yang hadir pada saat ini, kami tetap berserah kepada Tuhan. Bila tangan Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Pada hari juga Pak Tuhan, dalam kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah juga tangan Tuhan yang menuntun kami di perjalanan hidup kami. Dalam perjalanan menuju ke rumah kami berjumpa dengan keluarga, biarlah tangan Tuhan yang tetap menuntun kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa, terlebih dari dosa Bapa. Kami bermohon kepada Kamu, ajari kami Tuhan, sehingga kami layak semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami sembahkan hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Ku rasa damai hatiku bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku, inilah doaku. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 111 ayat 1 dan 3, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh.
Shalom, Amang dan Inang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Firman Tuhan hari ini kita akan serahkan kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru kami yang agung. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berkesempatan mendengarkan sabda-Mu, membekali hati kami, memenuhi hati kami untuk menjadi murid yang sejati. Kami ingin belajar, kami ingin diberikan pemahaman yang benar sebagai murid Tuhan yang mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami seluruhnya, dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami di dalam pendengaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita tadi masuk ke dalam firman Tuhan ini, kita menyanyikan satu lagu, Ikut di Kau saja Tuhan. Bagian akhirnya, dalam di Kau Juru Selamatku bahagia penuh. Nanti ketika kita membacakan firman Tuhan ini, apakah kita akan menyanyikan lagu ini dengan semangat dan satu sukacita yang besar ketika kita tahu bagaimanakah menjadi seorang murid Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya akan memberikan sebuah tema buat kita renungkan di rumah kita masing-masing, di dalam hati kita, yaitu mengikuti jejak kaki Sang Guru. Mengikuti jejak kaki Sang Guru. Sedikit saya membahas masalah sejarah tentang relasi
antara guru dan murid. Pada kebudayaan Yahudi dan juga Romawi Yunani, seorang murid adalah tokoh atau sosok yang ingin berada di belakang gurunya. Ketika murid mengikuti pengajaran, mengikuti pelajaran di dalam sekolah ataupun di dalam sebuah pelatihan-pelatihan, maka murid ini akan ingin menjadi sama seperti gurunya. Karena tujuan akhir seorang murid adalah ingin menjadi seperti guru. Jadi bukan hanya zaman ini saja kita mengenal guru favorit. Dulu juga kita mengenal guru favorit. Jadi ketika ada murid yang dianggap oleh gurunya, maka murid itu akan merasakan kehormatan yang sama dengan gurunya. Karena apa? Karena ketika murid bersama dengan guru, dia akan mendapatkan pandangan yang layak, yang baik dari hadapan banyak orang ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi apakah konsep relasi guru dan murid ketika di budaya Yahudi dan juga Yunani Romawi ini sama seperti konsep menjadi murid Kristus? Pada ayat 24 dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ketika kita membaca firman Tuhan ini ada satu keasingan ketika Yesus berkata tidak perlu kamu sama seperti aku. Kamu cukup mengikut. Ketika dikatakan tidak usah mencari bagian yang lebih daripada aku. Kita hanya cukup mengikuti jejak kaki Yesus. Karena Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Yesus berkata seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada murid bahwa menjadi murid Yesus itu adalah penderitaan. Tadi saya hubungkan dengan lagu Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Kemudian kalimat akhirnya kalau tidak salah, aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ini merupakan sebuah pertanyaan besar. Karena ketika kita berbicara tentang murid Kristus, kita akan diperhadapkan dengan pikul salib. Itu bagian kedua yang akan kita pahami di ayat 34 sampai 39. Pada bagian yang pertama 24 sampai 33 kita akan memahami siapa itu murid Kristus. Ketika dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, Yesus ingin mengajarkan murid-murid bahwa ketika menjadi murid Yesus harus mengikuti setiap jejak kaki Yesus. Kita tidak mendapatkan kehormatan seperti apa yang didapatkan oleh guru pada kebudayaan Yahudi dan Yunani. Karena menjadi murid dari seorang guru yang terhormat, seorang guru yang favorit adalah sebuah kebanggaan. Tetapi ketika mengikut Yesus, mungkin ini adalah satu keputusan yang berat. Karena kita akan melewati banyak sekali pencobaan. Sehingga kita harus siap. Untuk menjadi murid itu harus dibekali dengan peraturan, perintah yang disampaikan oleh guru. Makanya dikatakan pada ayat yang ke-25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Ini penting sekali kita pahami Bapak Ibu, ketika kita memilih guru yang salah di dalam kehidupan kita. Misalnya, kita memilih seorang model atau tokoh yang sangat kita teladani. Jangan kira teladan manusia itu bisa memenuhi seluruh rumah kita. Tetapi pilihlah guru yang terbaik. Saya masih tetap percaya bahwa guru yang satu-satunya terbaik yang pernah saya kenal hanyalah Yesus, guru agung kita. Walaupun saya banyak mencintai atau tertarik dengan banyak sekali tokoh-tokoh hebat di dunia ini,
Tetapi saya tidak akan beralih untuk memilih Yesus sebagai guru saya. Untuk apa? Karena ketika saya menjadikan Yesus sebagai guru, maka seisi rumah saya berada pada jalan yang benar. Karena kalau guru kita adalah guru yang salah, misalnya disebutkan Belzebul, seisi rumah kita akan menjadi murid yang menyimpang. Seisi rumah kita akan mengikuti pengaturan, pelajaran, pendidikan dari guru yang salah. Nah, di sini juga Yesus berkata mengingatkan kepada para murid supaya ketika menjadi murid Yesus, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut terhadap hal-hal yang mungkin akan mengancam hidup kita, mengancam nyawa kita. Memang teks ini ingin disampaikan kepada setiap orang yang ingin memberitakan Injil. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita ingin memberitakan Injil, Yesus berkata jangan takut. Itu bukan berarti memiliki nada yang kasar. Atau misalnya kita sebagai orang Kristen, oh aku ini pengikut Yesus. Ketika aku berada di satu komunitas, aku harus sampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Belum tentu. Ketakutan yang dimaksud Yesus di dalam teks ini adalah, kita perlu lihat di ayat yang ke-16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini diartikan bahwa kita perlu mengambil kecerdasan-kecerdikan ular. Bukan berarti kejahatan ular ya. Kecerdasan ular itu diakui sebagai binatang yang paling cerdik di antara seluruh binatang. Dan kenapa harus tulus seperti merpati? Tanda kutip, merpati ini diartikan sebagai binatang yang tidak memiliki akal. Dia sangat polos. Dia tidak memiliki politik-politik di dalam pikirannya. Sehingga dipakailah merpati sebagai satu kiasan untuk memberitakan Injil. Perlu ada ketulusan seperti merpati. Tidak perlu menggunakan logika yang hebat, tetapi kita perlu diisi terlebih dahulu dengan Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan, kemudian kita boleh bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Sehingga ketika dikatakan jangan takut, ini merupakan satu keberanian, tetapi bukan tindakan yang sembrono atau arogan. Tetapi kita perlu cerdas seperti ular dan tulus seperti merpati. Kemudian dikatakan juga Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan kita, mengancam nyawa kita, ketika kita mengikut Tuhan, memang kematian adalah bagian akhir kita. Kita perlu mempertanyakan apakah aku benar murid Yesus yang sejati atau tidak. Karena ketika kita masih mempertahankan nyawa, kita belum menjadi murid. Kita masih setengah-setengah menjadi murid. Karena dikatakan memang orang-orang yang mengikut aku akan menolak aku, bahkan membunuh tubuh. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu takut dengan setiap orang yang membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Ada seorang tokoh misionaris yang bernama John Eliot. Ketika itu dia melakukan perjalanan misi. Istrinya juga bersama-sama dengan dia. Tetapi di tengah perjalanan misi ini, ketika dia melakukan penginjilan, dia harus mati muda. Pada waktu itu orang-orang banyak mungkin memberikan komentar-komentar. Itulah sok-sokan. Jadi seorang penginjil ya harus siap sedialah, harus memperlengkapi dirilah, harus memberikan satu pembekalan yang terbaiklah. Ini satu keputusan yang sangat dangkal membuat dia mati muda. Bapak, Ibu, dan Saudara, roh yang dimiliki oleh John Eliot itu sampai hari ini membuat keyakinan, keberanian kepada penginjil-penginjil yang lain. Sehingga sampai hari ini tidak berhenti penginjilan itu terjadi di tempat kita ataupun di ujung bumi. Sehingga kita tidak perlu takut ketika ada yang membunuh tubuh kita, membunuh fisik kita, tetapi tidak jiwa kita. Karena roh itu akan terus hidup dan akan memasuki jiwa-jiwa yang lain yang ingin dipakai Tuhan untuk menginjili. Apa yang kita khawatirkan sebagai murid Yesus? Karena ayat 29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Kalau kita benar ingin mengikuti jejak kaki sang guru, bahkan sehelai rambut pun kalau tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu tidak akan hilang dari dalam tubuh kita. Itu satu keyakinan menjadi seorang murid. Jadi tidak ada sesuatu hal pun yang kita khawatirkan ketika kita menjadi murid Yesus. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang berharga. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menjadi murid, kita juga harus bangga kepada Yesus. Kalau kita membaca kitab Matius ini di pasal sebelumnya, ketika Yesus melakukan mujizat, Bapak Ibu, dia tidak disanjung. Bahkan Yesus dikatakan penyesat, dia dihina, dia ditolak, bahkan dia dilempari. Tetapi setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Kalau masih khawatir dengan hidup, kalau masih takut dengan jaminan kehidupan, bagaimana caranya kita mengakui bahwa dia adalah guru agung kita? Bagaimana kita merasa bangga di depan orang banyak berkata, aku ini pengikut Tuhan, aku ini murid Tuhan. Tetapi ketika ada banyak sindiran, ada banyak komentar di dalam hidup kita, mungkin ada orang yang mengikut Tuhan hidupnya tidak sebaik orang-orang yang tidak mengikut Tuhan. Bagaimana contohnya? Kita ambil dalam kasus materi. Banyak sekali orang menganggap kalau mengikut Tuhan itu pasti hidupnya tidak pernah miskin, tidak pernah melarat. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mengikut Tuhan pun kita bisa jadi kaya raya. Ketika kita mengikut Tuhan, materi, kekayaan, kemiskinan bukan menjadi indikator seseorang bahwa dia adalah pengikut Tuhan. Karena bagi Tuhan, kaya dan miskin dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kaya dan miskin dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang Kristen harus menjadi kaya. Tidak semua orang Kristen menjadi miskin. Ada juga orang yang tidak Kristen kaya raya, tetapi ada juga orang yang tidak Kristen menjadi miskin melarat. Tetapi bagi Tuhan, kaya dan miskin dipakai untuk kemuliaan. Sehingga ketika kita menjadi murid, harus berani, harus siap mengaku bahwa dia adalah guru agung kita. Supaya apa? Supaya kita juga diakui di hadapan Bapa di surga. Dan kita tidak disangkal di hadapan Bapa dan di hadapan manusia. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana cara kita mengikut Tuhan? Setelah kita mengetahui konsep menjadi murid yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius ini, kemudian kita akan belajar bagaimana caranya menjadi murid Yesus di tengah-tengah kehidupan nyata. Ketika kita menganggap bahwa mengikut Tuhan itu hidup kita akan damai sejahtera, hidup kita akan senang dan bahagia seperti lagu pujian tadi. Tapi lagu pujian itu sebenarnya mengalami banyak proses pencobaan. Sehingga ketika kita sudah menyelesaikan pencobaan itu, barulah kita bisa berkata mengikut Tuhan adalah kebahagiaan terindah. Tetapi sebelum sampai kepada kesimpulan tersebut, kita harus memahami, jangan kamu menyangka ayat 34 bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Apakah salah berkata bahwa Yesus adalah juru damai? Tidak salah. Yesus benar-benar juru damai. Tetapi kenapa ketika kita mengikut Tuhan ada banyak sekali pertentangan, pemisahan, kekacauan yang terjadi di tengah-tengah keluarga? Karena seisi rumah tidak seluruhnya percaya kepada Tuhan. Ingat, di bagian ayat 25 tadi, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi perlu menentukan siapa yang menjadi guru di dalam rumah. Kepala keluarga tetap harus memimpin keluarga tersebut. Tetapi pertanyaannya, kepala keluarga ini siapa yang menjadi gurunya? Jangan-jangan dirinya sendiri. Tetapi kalau kepala keluarga yang menjadikan Yesus sebagai guru agungnya, pasti
rumah tersebut dipenuhi oleh damai. Tetapi ketika tidak, maka terjadi kekacauan, terjadi pemisahan, bahkan ayah dan anak, suami dan istri, menantu perempuan dengan ibu mertuanya, semua akan kacau balau kalau tidak memilih guru yang terbaik. Dan kemudian untuk menjadi murid itu, kita harus membuat kasih kita terhadap Yesus jauh lebih daripada kasih kita terhadap orang tua. Saya kira ketika kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih terhadap orang tua ini adalah kasih yang paling tinggi. Karena kasih orang tua tidak bisa dibalaskan oleh anak. Makanya dihubungkan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Ketika kita mengasihi orang tua kita, itu lebih daripada mengasihi Tuhan. Ini tidak layak bagi Tuhan. Apakah kita disuruh untuk membenci mereka? Tidak. Tetapi lebihlah mengasihi dia, sehingga kasih kita kepada orang tua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi yang tidak layak dengan Tuhan. Ketika kita tidak memikul salib kita, maka itu juga tidak layak bagi Tuhan. Ketika kita menjalani perjalanan sebagai orang Kristen, salib adalah lambang pengajaran Kristus yang tidak boleh kita abaikan. Sering sekali di tengah perjalanan, sepertinya banyak sekali pencobaan ini. Terlalu berat salib ini, saya potonglah. Atau saya singkirkanlah sebentar. Kemudian saya berjalan lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu sekali pikul salib itu kita lakukan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita tanpa harus kita tinggalkan. Supaya kelak salib itulah yang mengajarkan kita arti daripada keselamatan. Ada satu cerita ketika orang Kristen bekerja dalam sebuah perusahaan. Dia memulai pekerjaannya dengan baik. Di tengah perjalanan dia tidak pernah naik karir. Tidak pernah ada peningkatan karir di dalam perjalanan pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ditanya, kenapa tidak naik karirnya? Karena orang Kristen ini hidupnya malas-malasan, nggak mau giat, tidak ikut dalam industri yang terbaru saat ini. Dia masih mengikuti pola yang lama, bagaimana bisa bersaing dengan kehidupan kita yang sudah semakin maju. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita tidak naik karir oleh karena Kristus, oleh karena kita Kristen, ini namanya pikul salib. Tetapi kalau pemuda tadi dia tidak naik karir, itu karena kemalasan, bukan karena pikul salib. Kita harus memahami bahwa pikul salib itu oleh karena Tuhan. Kita harus menghadapi cacian, kita menghadapi makian, kita menghadapi pukulan, kita menghadapi pencobaan oleh karena nama Tuhan, oleh karena kebaikan. Itu namanya pikul salib. Tetapi kalau karena itu kejudesan kita, karena kejahatan kita, oleh karena perbuatan kita yang salah, itu bukan pikul salib, itu dosa kita. Pencobaan yang kita alami oleh karena Tuhan. Ketika kita menyebarkan kebaikan tetapi kita ditolak, inilah yang disebut sebagai pikul salib. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada lagi satu hal yang tidak layak bagi Tuhan. Ketika dia mempertahankan nyawanya. Ketika dia sampai akhir hidupnya tidak menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Ini juga tidak layak bagi Tuhan. Karena nyawa kita yang ada di dunia ini bersifat sementara. Tetapi yang Tuhan akan berikan kepada kita adalah nyawa yang kekal, yang akan membawa kita kepada tempat yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah pandemi, sebagai pencobaan yang kita alami kurang lebih sekitar 4 bulan. Untuk apa kita belajar tentang firman Tuhan ini? Untuk apa kita memilih guru yang tepat dalam hidup kita? Ada satu hal yang mungkin kita lupakan atau lalaikan. Kalau kita yang sering mengikuti media sosial atau yang sangat sering membuka internet, begitu banyak berita-berita hoax di dalamnya.
Kalau kita tidak memiliki guru yang tepat, maka kita akan tenggelam di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara pernah dengar sebuah video ketika ada orang yang menyusun kata-kata yang membuat pandemi COVID-19 ini dihubungkan dengan peristiwa Wahyu angka 666. Ini merupakan hoax, ini berita bohong. Apa yang terjadi dalam kitab Wahyu angka 66 ini adalah kejadian peristiwa dalam pemerintahan Raja Nero. Mau dihubungkan COVID itu berjumlah 666, kemudian ini akan terjadi dalam kehidupan kita? Tidak. Apa yang kita alami saat ini memang adalah wabah virus yang harus kita lawan bersama, sehingga kita tidak ragu di dalam doa, kita memohonkan belas kasih Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi banyak sekali pencobaan, banyak sekali orang yang stres saat ini, merasa sendiri, merasa cemas, bingung mau baca berita yang mana. Bapak, Ibu, dan Saudara, pilih guru yang tepat. Guru yang tepat hanya satu, yaitu Yesus. Dari mana kita belajar? Dari firman. Di tengah wabah ini banyak sekali waktu yang kita lakukan di rumah. Bahkan kita bekerja di rumah. Sehingga perlu sekali kita memiliki waktu yang lebih banyak dengan Tuhan juga. Melalui firman Tuhan. Jangan kita berkata bahwa aku ini murid Tuhan yang sejati, tetapi kita tidak mengenal Dia di dalam firman-Nya. Adakah kita setiap hari membaca firman Tuhan atau tidak? Karena ketika kita memilih guru yang salah, seisi rumah kita akan kacau. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengingat firman Tuhan ini untuk memberikan kekuatan kita di tengah pandemi, supaya kita tetap semangat menjadi Kristen. Roh kita tidak padam, tetapi terus bernyala-nyala dan tetap mengabarkan Injil oleh karena kekuatan Tuhan. Jadi saat ini yang perlu kita jawab, yang perlu kita renungkan, akankah kita mengikuti jejak kaki Sang Guru? Menjadi murid yang sejati bukanlah hal yang mudah, tetapi menjadi murid harus rela melakukan apa yang dilakukan Yesus di dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita tetap semangat dan tetap kuat di tengah menjalani pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Menyertai kami sepanjang waktu, mengingatkan kami ya Tuhan agar kami memilih guru yang tepat di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Yesus, kami bangga menjadi murid-Mu ya Tuhan. Tetapi ajarlah kami untuk memikul salib kami sampai akhir nanti, agar kami Tuhan tidak salah menentukan arah kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi ini juga Tuhan, banyak di antara kami yang merasa pusing untuk menentukan berita mana yang benar, menentukan tujuan hidup kami, memilih apa yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, saat inilah Tuhan waktunya agar kami menjadi murid-Mu yang sejati, mengikuti setiap langkah-langkah kaki-Mu dan percaya bahwa Engkau akan mengajarkan kami segala sesuatu yang tidak diajarkan dunia ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kami semuanya mendapatkan kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak dan mengajar kita supaya kita menjadikan Yesus sebagai guru di tengah-tengah keluarga kita, sehingga seisi rumah kita perjalanan imannya dapat terarah dan teratur. Mari kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih.
marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom.